Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana dan video kali ini kita akan membahas tentang SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di tahun 2025 dan peluncuran itu di Jakarta tanggal 11 Desember 2024. Ini launching baru dari SNPMB tahun 2025. Dan luar biasa, saya baru buat video lagi tentang di YouTube dan ini adalah video pertama untuk SNPMB tahun 2025. Oke, kita lanjut. Apa sih perbedaannya ataupun apa sih yang ada di SNPMB tahun 2025? Apakah ada perbedaan dengan tahun 2024? Nah, sekarang Desember tahun 2024 dan ya sekitar 3 mingguan atau 4 mingguan lagi kita akan masuk di tahun baru 2025 dan mulailah kelas 12 sekarang siap-siap untuk memilih jurusan, memilih prodi yang memang dia kuasai, dia inginkan, dan dia harapkan dari dulu dan semoga mereka tembus. Oke, kita akan melihat apa sih isinya dari hal-hal yang ada di SNPB 2025. Dan ini Jakarta 11 Desember 2024 launchingnya. Kita akan lihat di sini ada seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB tahun 2025. Informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2025 untuk program sarjana, diploma 4 atau sarjana terapan dan diploma 3. Jadi semenjak tahun 2023 sampai sekarang atau 2022 kalau tidak salah itu D4, D3 itu masuk di SNPMB tahun 2000 tiap tahunnya semenjak tahun 2003. Sebelumnya untuk D4 dan D3 ini berbeda cara masuknya, berdiri sendiri, tidak di SNPMB. Kita lanjut. Prinsip dan tujuan SNPMB fleksibel, efisien, transparan, adil, larangan berkonflik, dan akuntabel. Tujuannya adalah apa sih tujuan SNPMB? Jadi SNPMB ini adalah sebuah program pemerintah untuk memfasilitasi PTN dalam menerima mahasiswa baru dan tujuan seperti itu. Yang pertama adalah memfasilitasi PTN memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik atau non-akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNBP. SNBP itu seleksi nasional berbasis prestasi atau dalam bahasa zaman kita namanya PMDK. Kalau zaman simpelnya adalah jalur rapot gitu ya. SNPMB itu jalur rapot. Yang kedua adalah memfasilitasi PTN memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil ujian melalui SNBT. Nah, SNBT itu seleksi nasional berbasis tulis. Kalau dulu namanya UTBK, ujian tertulis berbasis komputer, ini sama aja ya. Intinya sama aja beda nama. Ini jadi tujuan SNPMB itu adalah untuk menjaring mahasiswa dari dua jalur, jalur rapot dan jalur tertulis. Itu aja intinya. Ya, jadi kalau kalian tidak bisa menyalahkan panitia SNPMB seandainya kalian tidak diterima karena yang menerima kalian itu bukan SNPMB tapi tetap dari kampusnya. SNPMB itu hanya memfasilitasi hanya rumah atau wadah untuk memberikan layanan kepada kalian dan PTN bekerja sama dan penerimaan itu sendiri. Jadi SNPMB tidak ada penerimaan di SNPMB-nya. Tapi tetap yang menerima kalian adalah kampus itu sendiri. Nah, jalur seleksi dan kuota tahun 2025. Ada 3 jalur yang di SNPMB. Tapi ini menurut saya sih ada 3 jalur itu 2 jalur. SNPMB hanya 2 jalur yaitu SNBP dan SNBT. Seleksi nasional berbasis prestasi dan seleksi nasional berbasis tes. Kalau SNBP itu kuotanya ada PTN BLU dan ada PTN Satker itu minimal 20% atau PTN BH minimum 20% juga sama. Apa sih PTN BLU dan PTN Satker? Kalau PTN BLU kalau tidak salah BLU-nya itu Badan Layanan Umum. Kalau Satker itu Satker Satuan Kemitraan atau kesatuan apa gitu dengan kementerian. Jadi kalau PTN BH PTN yang berbadan hukum. Nah, maksud BLU itu adalah PTN yang dikelola itu oleh pemerintah kayak rumah sakit umum gitu ya. Kalau Satker ini dari kementerian, contohnya dari sekolah-sekolah yang di bawah kementerian. Nah, kalau PTN BH ini yang berbadan hukum. PTN BH itu badan hukum, kampusnya pun biasanya kampus yang bagus. Contohnya kalau tidak salah ketua PTN BH tuh yang saya tahu ada IPB, ada UI itu udah berbadan hukum.
Kalau BLU berarti ada Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Jakarta, itu untuk BLU-nya. Kalau Satkerja kebanyakan di vokasinya, yang saya tahu seperti itu. Silakan kalian searching aja di internet PTN BLU itu apa, PTN Satkerja atau PTN BH itu apa, oke? Nah, SNBT seleksi nasional berdasarkan tes minimum 10%. Nah, kalau yang badan hukumnya itu minimum 30%. Nah, yang tiga adalah seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini berbeda jalur dengan yang SNBP dan SNBT. Kalau SNBP dan SNBT dikelola oleh badan pemerintah namanya SNPMB. Kalau seleksi mandiri ini bergantung pada mekanisme di PTN masing-masing. Jadi masing-masing PTN membuka jalur seleksinya masing-masing. Ada UI, ada ITB, ada IPB itu membuka jalurnya masing-masing. Nah, kuotanya maksimum 30% kalau yang PTN, BLU, dan PTN Satker. Tapi kalau PTN BH yang badan hukum, kuotanya lebih tinggi, lebih banyak. Itu bisa maksimum 50%. Dan memang ada beberapa kampus yang menginginkan mereka dari jalur mandirinya masing-masing. Contoh UI itu di jalur mandiri lebih banyak daripada jalur SNBP dan SNBT untuk kuotanya. Karena mereka lebih percaya, mungkin mereka lebih percaya dengan soal-soal yang mereka buat, soal-soal yang mereka tentukan, dan hasilnya pun mungkin menurut mereka adalah yang terbaik kalau lewat jalur seleksi mandiri. Gitu ya. Kuotanya seperti itu untuk tahun 2025. Kita lanjut. Nah, jadi kalian sebelum masuk mendaftar SNBP, kalian harus registrasi akun SNPMB. Akun SNPMB ini yang pertama ada akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. PDSS itu adalah pangkalan data siswa sekolah. Jadi PDSS itu adalah pangkalan data itu ada website yang mengelola tentang nilai rapot kalian. Jadi nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 akan diupload oleh operator di PDSS. Nah, sekolah harus membuat akunnya kalau pengen mengupload rapot tersebut. Yang kedua ada akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP dan UTBK SNBT tahun 2025. Nah, semua siswa ini wajib mendaftar akun SNPMB kalau pengen mendaftar di SNBP dan UTBK SNBT. Banyak kejadian, pas saya mah daftarnya nanti aja UTBK-nya. Mendingan kalau menurut saya sih, kalau dibuka SNBP, pembuatan akun bareng, semuanya bareng. Semua siswa daftar, tidak terkecuali walaupun dia berpikiran, "Pak, saya mah nggak akan kuliah, Pak, nanti pengen kerja aja." Mendingan bikin aja. Karena kita tidak tahu 3 atau 4 bulan ke depan barangkali berubah pikiran daripada nanti menyesal belakangan. Banyak kejadian di informasi yang saya beredar, dia nggak daftar karena merasa nggak akan kuliah. Dia tidak dibuat akun karena merasa akan bekerja. Tetapi pada saat UTBK, dia nggak, orang tua nyuruh, "Udah daftar aja, nggak apa-apa." Ya nggak bisa daftar awal itu, karena daftarnya 3 bulan sebelumnya. Biasanya ini bulan Januari daftar, Januari tahun 2025, nanti daftarnya. Nah, untuk UTBK itu mengisi atau bukan mengisi ya, memilih program studinya itu di antara bulan Mei. Karena Januari, Februari, Maret, April, Mei udah hampir 4 bulan. Atau bulan April memilih jurusannya, memilih prodinya. Jadi daftarnya bulan Januari untuk UTBK, nanti milih prodinya di bulan April. Jadi kalau ada pembuatan akun SNPMB untuk siswa, semua siswa wajib mendaftar walaupun merasa tidak akan kuliah. Karena kita tidak tahu selama 5 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, barangkali berubah pikiran orang tuanya. Gitu ya. Ini ada bintang 1 untuk PDSS. Sekolah yang telah memiliki akun SNPMB tidak perlu melakukan registrasi akun baru. Nah, pangkalan data siswa sekolah ini rapotnya benar-benar sesuai dan dengan yang realnya. Jangan sampai pengisian rapot yang di web PDSS dengan yang real yang cetaknya itu berbeda. Jangan sampai ya. Kalau ketahuan itu berarti nanti kalian akan, walaupun kalian lulus, akan ditelusuri yang benar yang mana. Kalau ternyata ada manipulasi nilai rapot, akan di blacklist sekolahnya, ada kemungkinan, dan juga kalian tidak akan bisa masuk mendaftar di perguruan tinggi tersebut. Lulusan gap year wajib melakukan registrasi akun baru. Nah, lulusan gap year berarti kalau TBK kan bisa 2 tahun sebelumnya. Lulusan 2025, lulusan 2024, dan lulusan 2023. Ini wajib buat registrasi akun baru di bulan yang sama dengan yang lulusan tahun 2025.
Nah, portal SNPMB-nya adalah registrasi akun SNPMB di portal SNPMB. Ini ada portalnya, itu https://portal.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ada tanggal penting. Registrasi akun SNPMB-nya tanggal 31 Januari tahun 2025. Ini registrasi akun SNPMB sekolah. Jadi nanti bulan depan, di bulan Januari, itu tanggal 6 sampai 31 Januari 2025, registrasi akun SNPMB sekolah. Bagi sekolah baru atau bagi sekolah yang baru mendaftar SNPMB. Kalau sekolahnya sudah ada, tinggal ngecek saja kembali, lihat emailnya, ada passwordnya, login aja langsung. Biasanya bisa langsung, atau nanti biasanya akan memasukkan nomor NPSN, itu akan langsung on, biasanya langsung bisa login. Nah, registrasi akun SNPMB siswa itu SNPMB tanggal 13 Januari sampai 18 Februari 2025. Nah, SNBT-nya sama, diawali tanggal 13 Januari sampai 27 Maret 2025. Bedanya berarti hampir 3 bulan di pendaftaran SNBT. Jadi jangan dilepas pendaftarannya, dua-duanya daftar bagi yang lolos SNBP dengan eligible-nya ataupun yang tidak lolos di SNBP biar daftar SNBT. Walaupun mereka berpikiran, saya mah nggak kuliah Pak, nggak daftar ini, bikin akun, jangan bikin akun. Semuanya harus bikin akun biar nanti kita tahu ke depan kalian akan memilih apa. Walaupun sekarang berpikiran tidak kuliah, ada mudah-mudahan 3 atau 4 bulan ke depan berpikiran beda lagi. Jadi ingat ya, SNBP tanggal 13 Januari sampai 8 Februari 2025 untuk pembuatan akun siswanya, dan SNBT tanggal 13 Januari sampai 27 Maret tahun 2025. Kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang SNBP, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Atau jalur, kata kita simpelnya jalur rapot lah. Ini rapot ya. Pesertanya adalah siswa SMA, SMK, MA, kelas terakhir pada tahun 2025 yang memiliki prestasi unggul. Jadi tahun 2025 yang lulus tahun 2025, yang akan lulus tahun 2025. Biayanya ditanggung oleh pemerintah, gratis, tis. Ketentuan umum, SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapot serta prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan PTN. Jadi rapotnya tuh prestasi akademik, nilai rapot ya rata-ratanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian kalau pengen merata-ratain satu, kalian udah bisa lah, aku yakin. Semester 1 rata-ratakan, semester 2 rata-ratakan, semester 3 rata-ratakan, sampai semester 5 rata-ratakan. Setelah itu dari 5 semester dapat rata-rata 5 semester, rata-ratakan lagi, muncullah rata-rata 1. Nah, inilah untuk yang eligible. Dan prestasi akademiknya berarti kalian kalau memang pintar di olimpiade apapun, di OSN, ini sangat berpengaruh tentang kelulusan di SNBP. Non-akademik berarti contohnya lomba juara yang tidak berbasis pelajaran. Contoh futsal, pramuka, ketangkasan kebanyakannya, futsal, pramuka, olahraga. Nah, ini contoh yang non-akademik. Yang nomor 2, sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus mempunyai nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Ini pasti punyalah. Mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa dengan lengkap dan benar. Nanti ini dari operator ya. Operator sudah dapat nilai kalian, tinggal kalian menyamakan dengan yang cetaknya. Jadi nanti operator ngupload, nanti kalian samakan dan cetaknya. Kalau memang tidak sama, nanti konfirmasi ke operator kok tidak sama nilainya, itu akan ada perbaikan, gitu ya. Nomor 3, sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Nah, ini yang sekolah yang sudah mendaftar, yang sudah berturut-turut, tinggal masukkan NPSN saja, biasanya langsung on, langsung in. Yang selanjutnya, siswa harus memiliki akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP. Nah, ini daftarnya di tanggal 13 Januari, jangan lupa. Siswa harus membuat tanggal apa sih yang disiapkan? Biasanya fotonya background berwarna, entah biru atau merah, terserah kalian. Setelah itu siapkan kartu keluarga pada saat mendaftar di akun, membuat akun. Membuat akun 13 Januari nanti, siapkan itu. Dan tanyakan ke orang tua, penghasilan orang tuanya berapa. Biasanya ditanyakan penghasilan orang tua, ayah berapa, ibu berapa, untuk menentukan UKT. Jadi nanti di SNBP akan ditanyakan itu, pada saat kalian diterima di kampus pun akan ditanyakan itu. Nanti jangan lupa
pengisian di kampus, kalau kalian diterima di kampus itu harus sama dengan pengisian nominal yang ada di SNBP. Jadi mendingan kalau menurut saya sih pada saat pengisian pengisian akun atau ngisi akun SNPB ditulis ataupun dipoto biar kelihatan tahu, oh saya berarti ngisi ngisi data nominal ayah gajinya sekian, ngisi data nominal ibu gajinya sekian. Ini harus sama seandainya kalian diterima di kampus yang kalian daftarkan di SNBP-nya. Itu ya. Jadi yang kalian siapkan yang pertama untuk akun pendaftaran akun itu ada dua. Foto background 3x4, background merah atau biru, dan kartu keluarga. Kalian siapkan saja. Kita lanjut ketentuan SNBP tahun 2025. Kurikulum di PDSS. PDSS mengakomodasi kurikulum sekolah yang diselenggarakan secara nasional. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum tersebut tidak dapat mengisi PDSS. Jadi selama ini kita di dunia pendidikan itu ada dua kurikulum yang dipakai. Yang pertama adalah Kurtilas, kurikulum 2013, yang kedua adalah kurikulum Merdeka. Jadi dua kurikulum inilah yang bisa masuk di PDSS. Kurtilas dan Merdeka menggunakan angka yang sama, yaitu puluhan kalau tidak salah. Ya, tapi ada juga kalau Kurtilas ada juga yang satuan. Kalau di Merdeka kalau tidak salah itu puluhan. Jadi nanti ngisinya di rapotnya kebanyakannya puluhan. Hanya dua kurikulum ya, kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, ketentuan siswa eligible. Apa sih siswa eligible? Eligible itu adalah siswa yang dibolehkan mendaftar SNBP. Jadi tidak semua siswa kelas 12 lulusan nanti tahun 2025 boleh mendaftar. Hanya siswa yang masuk di peringkat sekian yang boleh mendaftar. Nah, ketentuan akreditasi nanti ini berpengaruh terhadap siswa yang banyak. Kalau akreditasinya A, itu 40% terbaik di sekolahnya. Ini sama dengan tahun kemarin ya. Akreditasinya B, 20% terbaik di sekolahnya. Akreditasinya C dan yang lainnya itu 5% terbaik di sekolahnya. Contoh, di sekolah kalian ada 5 kelas. Satu kelasnya 30 orang. Satu kelasnya 30 orang, di peringkat nanti. Nanti di akhir semester, di bulan nanti kan kalian sekarang persiapan membagi rapot yang lainnya kan. Nanti setelah bagi rapot, dari sekolah akan memperingkat paralel namanya. Peringkat 1 sampai sekian dari 5 kelas. Nah, dari kelas kan belum tentu kalian ada peringkat berapa. Walaupun kalian di kelasnya peringkat 3, 5, belum tentu secara paralel, secara keseluruhan dengan semua siswa, kalian ada peringkat yang sama, belum tentu. Jadi kita contohkan gini. Kalau dalam satu kelas ada 30 siswa, berarti 5 kelas ada 150 siswa. Nanti itu 150 siswa di peringkat semuanya, 1 sampai 150. Kalian ada di peringkat mana kita tidak tahu. Saya tidak tahu kalian ada di peringkat mana. Nah, setelah itu dari 150 peringkat hanya 40%-nya yang boleh mendaftar SNBP. Berarti kalau 40% kali 150 berarti hanya 60. Berarti 1 sampai peringkat 60 lah itu yang boleh mendaftar SNBP. Selebihnya tidak boleh. Ingat ya. Jadi hanya 40%-nya. Jadi kalau 150 kan kali 40%, 60 siswa yang mulai mendaftar. Gitu ya. Kalau yang akreditasinya A. Kalau akreditasinya B, kali aja 25%-nya. Berarti kalau 150, 25%-nya berapa? Berarti hanya berapa kalau 20%? Hanya 20% hanya sekitar 15 atau 12 ya. Ya gitulah kalau akreditasinya B. Nah, ada tambahan kuota siswa eligible. Sekolah yang menggunakan e-raport dalam pengisian PDSS akan mendapatkan tambahan kuota siswa eligible sebesar 5%. Nah, e-raport apa sih? Ini biarkan operator yang mengisinya. Kita berharap kalau memang sekolah kita menggunakan e-raport dalam pengisian PDSS, jadi kalau operator itu ada Dapodik. Dapodik itu ada situ ada pengisian nilai raport, input nilai raport tiap semester. Nah, kalau operatornya rajin dan sekolahnya aktif banget, biasanya tiap semester akan diinput nilai raport kalian di Dapodik tadi. Nah, itulah e-raport. Jadi pada saat pengisian PDSS tidak usah mendownload formatnya dan diupload ulang, tidak usah. Jika kalian kalau udah e-raport tinggal kalian sinkron saja dari Dapodik dari Dapodik ke PDSS, langsung sinkron gitu. Nah, ini akan mendapatkan kuota siswa tambahan
sebesar 5%. Kan lumayan 5% juga. Kalau 150, kalau 150 ini 5%, kita 25. Wah, lumayan tuh jadinya 85 kalau 40%-nya. Iya kan? Gitu ya. Tapi ini tiap sekolah beda-beda. Ada yang sekolah tidak menggunakan Erapot, ada sekolah yang menggunakan Erapot. Atau Erapot tuh ada sekolah yang rajin mengupload nilai kalian di Dapodiknya, nanti diupload, nanti akan muncul di tempat yang lain, di web yang kementerian, nanti tinggal tarik data aja gitu ya. Jadi tergantung dari sekolahnya masing-masing kalau untuk Erapot. Nah, tahapan aktivitas pelaksanaan SNBP. Yang pertama adalah pengumuman kuota sekolah. Kuota sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Nanti kita akan lihat di webnya. Yang kedua, registrasi akun SNPMB sekolah. Sekolah yang telah memiliki akun SNPMB tidak perlu melakukan registrasi akun baru. Tinggal masukin NPS-nya dan langsung on, langsung bisa. Pemeringkatan siswa. Nah, pemeringkatan siswa oleh sekolah sesuai dengan ketentuan. Ini bukan dari web SNBP. Sekolah memperingkat sendiri. Saya yakin sekolah luar biasa memperingkat dari jumlah siswa yang ada. Setelah itu inilah yang boleh mendaftar. Setelah peringkat itulah yang mulai mendaftar di SNBP. Dan baru diupload ke PDSS nilainya. Pengisian PDSS. Nah ini. Sekolah yang menggunakan Eraport mendapatkan tambahan 5% kuota siswa eligible. Yang tadi saya jelaskan di sebelumnya, kalau ternyata sekolahnya rajin, operatornya rajin, biasanya akan mengupload nilai tiap semester ke Eraport melalui Dapodik, dan itu tinggal tarik data pada saat pengisian PDSS. Registrasi akun SNPMB siswa. Siswa melakukan registrasi di akun SNPMB ini tanggal 13 Januari sampai 18 Februari tahun 2025 untuk SNPMB. Untuk UTBK-nya tanggal 13 Januari sampai 27 Maret tahun 2025. Ingat ya, pendaftaran baru setelah membuat akun pendaftaran. Tahapan pendaftaran memilih program studi, unggah prestasi, unggah portofolio, dan unduh kartu peserta. Nah, portofolio itu adalah kemampuan individual yang ditampilkan. Jadi, kalau kalian memilih program studi olahraga dan kesenian, ini harus portofolio. Contoh, kalau kita memilih program studi olahraga di UPI ataupun di UN atau di mana. Nah, dari kampus pengen tahu kalian bisa olahraga apa biar kita bisa menerima. Nah, itu portofolio biasanya divideokan kemampuan kalian di olahraganya. Jadi ada tahapan yang lainnya divideokan maksimal 5 menit kalau tidak salah. Itu untuk portofolio. Dan hanya dua portofolionya untuk kesenian yang memilih jurusan seni dan olahraga. Kalau tidak salah seperti itu ya, mudah-mudahan ada perbedaan. Nanti kita lihat lagi di webnya. Yang ketujuh, seleksi jalur SNBP setelah yang pernah memilih program studi, setelah dapat unduh kartu peserta, berarti pendaftaran kalian selesai, tinggal nunggu pengumuman. Pengumumannya sudah terasa tanggal 18 ya, nanti ada jadwal penting. Yang ke-8, pengumuman SNBP. Hasil kelulusan SNBP dilihat di website resmi SNPMB atau mirrornya. Nah, ini bisa dilihat nanti. Setelah di pengumuman, kalau memang kalian keterima, letter jadwal SNBP berarti daftar ulang. Kalau masih baru melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan PTN tujuan. Jadi daftar ulangnya bukan di SNBP, tapi daftar ulangnya di kampus kalian tuju. Contoh, kalian diterima di IPB, berarti kalian daftar ulangnya di IPB. Ketentuannya macam-macam. Tiap kampus beda-beda ketentuannya. Tiap kampus macam-macam peraturannya beda-beda. Jadi ikuti aja kalau kalian diterima. Oke, kita lanjut. Ini ada tanggal penting SNBP tahun 2025. Pengumuman kuota sekolah tanggal 28 Desember tahun 2025, ini berarti masih lama, akhir Desember. Sekarang masih pertengahan Desember. Masa sangga 28 Desember sampai 17 Januari, sampai pendaftaran ya. Registrasi akun. Registrasi akun SNPMB 6 Januari sampai 31 Januari tahun 2025. Pengisian PDSS oleh sekolah 6 Januari sampai 31 Januari tahun 2025. Registrasi akun SNPMB siswa 13 Januari sampai 18 Februari tahun 2025. Nah, ini tidak jadi yang penting PDSS jangan telat, akhir Januari selesai. Kalau bisa H-7 udah beres, karena kalau akhir-akhir biasanya akan nge-lag webnya. Banyak yang daftar. Pendaftaran SNBP 4 sampai 18 Februari tahun 2025. Ingat nih, buat akun tanggal 13 Januari, memilih jurusannya tanggal 4 Februari sampai tanggal 18. Pengumumannya 1 bulan kemudian, tanggal 18 Maret tahun 2025. Masa unduh kartu peserta SNBP 4 Februari sampai 30 April tahun 2025. Gitu ya.
Dan ingat, di situ ada ingat, setiap tahapan SNBP dibuka dan ditutup pada tanggal 15 pada pukul 15.00. Jadi jam 3 sore sudah ditutup. Jadi kalau pengen ngupload PDSS sebelum jam 3 selesai. Kalau pengen daftar sebelum jam 3 selesai. Jadi ini semuanya jam 3 sore ya. Tidak sampai jam 12 malam. Oke, sekian dari saya dulu tentang SNPMB dan SNBP. Nanti di video berikutnya saya akan bahas tentang SNBT. Ini sudah muncul SNBT, tapi karena durasinya terlalu lama, saya akan cut dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya tentang penjelasan SNBT tahun 2025. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.